kalam Allah, firman-Nya Allah, berarti surat Al-Kahfi mencukupi brainwash kita, cukup menjadikan tolak ukur pikiran kita. Yaitu Allah berfirman, Alhamdulillah, rasa syukur dulu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Alhamdulillah Allah turunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran. Kenapa Allah mengawali dengan Alhamdulillah? Ya, sebab nanti apapun permasalahan kamu, semua sudah terjawab di dalam Al-Quran. Jadi bersyukur kita diturunkan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini ketika diturunkan oleh Allah pasti lam yaj'al lahu 'iwaja, nggak ada yang bengkok-bengkok, nggak ada yang nggak benar, semuanya pasti benar. Ini positif tinggi kita, sebuah keyakinan kita. Al-Quran pasti benar. Al-Quran nggak mungkin salah. Kan gitu. Al-Quran pasti sesuai dengan fitrahnya manusia. Kalau kita sudah percaya ini, maka nanti ketika materi yang saya sampaikan makar-makar, konspirasi, musuh-musuh menjauhkan Al-Quran, tidak akan kita termakan. Kan gitu. Dia ja'alallahu iwaja qiyaman li qayyiman, ya, sebuah fondasi yang kuat, ya, liyunziru ba'san syadida, untuk memberikan peringatan, ya, dan juga wa yubasysyir, jadi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, sekali lagi, ayat ini harus menjadi mindset kita, fondasi kita, bahwa Al-Quran pasti benar. Al-Quran tidak mungkin salah. Dia akan sesuai dengan fitrahnya manusia. Undang-undang yang ada di Al-Quran pasti undang-undang yang adil, kan? Karena nanti ada banyak beberapa makar-makar untuk menjauhkan kita dari Al-Quran. Musuh Islam, kalau teman-teman pernah nonton film Three Musketeers versi apapun juga, atau nonton film Robin Hood dengan versi apapun juga, kan banyak versi, akan muncul satu nama raja di zaman itu, di film itu. Siapa rajanya? Yang raja yang menjadi pimpinan mereka, Raja Richard, ya kan? Raja Richard dalam Three Musketeers, dalam Robin Hood, itu kan yang memberikan penghargaan kepada Musketeers, pimpinan tertinggi pada saat itu ada Raja Richard. Kenapa Raja Richard ini, ya, menjadi tokoh di film-film kepahlawanan, ya, menjadi sosok yang tidak bisa mereka lupakan? Kita harus tahu, karena dalam sejarah Islam kita pun tidak boleh melupakan bagaimana kontribusinya Raja Richard untuk menjauhkan umat Islam sampai runtuhnya Turki Utsmani. Jadi di pihak mereka sebuah cerita kebanggaan, di pihak kita dan jadi sebuah cerita yang sangat miris, ya, menyedihkan. Raja Richard lah yang berhadapan dengan Salahuddin Al-Ayyubi, di mana perang salib yang terjadi antara Muslim dengan kafir, ya, pada saat itu yang menjadi pimpinan adalah Masehi, Nasraninya. Itu kan, ya, kalah perang, tapi ya, kalah menang, tapi tetap aja Islam itu nggak pernah bisa dijatuhkan. Ya, bukti Islam itu tidak pernah dijatuhkan dengan ribuan tahun perang salib, ya, perang salib itu karena sejak Nabi Muhammad mendirikan Daulah Islamiyah di Madinah 1 Hijriah, ya kan, itu kan tidak pernah hancur kehilafahan. Ya, terus berganti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, selesai itu diambil oleh, ya, Umayyah, jadi Bani Umayyah. Setelah itu
Rasyadlah yang memberikan sebuah izin. Kita tidak bisa menghancurkan pasukan kaum muslimin selama senjata utama mereka ada bersama dengan mereka. Senjata utama kaum muslimin apa? Bukan pedang dengan kekuatan yang tertinggi yang dimiliki oleh kaum muslimin dan akhirnya bisa memberikan banyak keberkahan, kemenangan adalah Al-Quran. Kan? Al-Quran yang menjadi senjata umat Islam. Adalah akhirnya apa kata selama Al-Quran bersama mereka, mereka tidak akan pernah bisa dilumpuhkan. Gimana caranya? Kita harus buat strategi. Jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Ini idenya Raja Eka. Mulailah, ya. Mereka tidak mungkin menghancurkan umat Islam, menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dengan membumi hanguskan Al-Quran. Wah, nggak mungkin. Sebab bertentangan dengan janji Allah. Karena Allah yang menjadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah juga yang akan menjaganya. Gak mungkin bisa diberi hanguskan. Akhirnya strategi-strategi yang mereka lakukan, mulailah ya Al-Quran tetap bersama mereka. Biarkan umat Islam dekat dengan Al-Quran. Rumah-rumah mereka ada Al-Quran, tapi ruh Al-Quran tidak bersama dengan mereka. Mereka hanya memiliki jasad, tapi tidak memiliki rohnya. Nah, bagaimana caranya menghilangkan roh Al-Quran dalam tubuh jasad kaum muslimin? Dengan berbagai macam cara. Dulu di Al-Azhar itu, di Mesir itu, saya diajarkan satu mata kuliah namanya Madahib al-Maqsir, pemikiran-pemikiran kontemporer. Jadi diajarkan. Salah satu dari ajaran yang dimunculkan adalah dengan istilah al-isyraqiyah. Itu bahasa Arabnya. Saya coba konversi ke bahasa Indonesia, katanya terjemahannya orientalis. Kita dulu nggak begitu kenal orientalis. Yang tahu rasa oriental, bukan kayaknya kalau beli menu, ya kan, oriental kayaknya kan sesuatu yang, aduh, manis banget, gitu kan? Ada asal usulnya al-isyraqiyah itu dikonversi ke dalam bahasa Indonesia, diterjemah ada orientalis. Ya, dulu kalau saya begitu tahu orientalis, saya kalau udah bicara masalah orientalis, oriental, kalau kan orientasi kan tujuan. Tapi kalau udah orientalis itu disebut gerakan. Ya, sekarang kan kayaknya orientalis itu bukan yang menakutkan, karena udah banyak es krim, burger, apa itu kan rasa-rasa oriental, kayaknya rasa pilihan yang manis gitu kan. Terjemahnya orientalis. Apakah gerakan orientalis? Gerakan orientalis adalah gerakan ketimuran. Jadi orang-orang kafir, orang-orang barat yang belajar Al-Quran dan As-Sunnah, bukan untuk taklim ilmu, tapi untuk mencari kelemahan umat Islam. Tuh, jadi orang-orang kafir yang belajar Al-Quran dan As-Sunnah, mereka belajar, kayak kita kan juga belajar, tapi kita belajar kan untuk menuntut ilmu, ta'lim. Kalau mereka, dia akan belajar Al-Quran, ya, dia akan kuasai hadis untuk mencari titik kelemahan kaum muslimin. Karena kalau mencari titik kelemahan bukan hadis ada nggak? Nggak ada, nggak mungkin, ya. Tapi mencari titik kelemahan umat Islam, yang manakah yang nanti strategi-strategi ini mampu. Ya Allah, saya mah dulu tahun 96 saya belajar itu. Ya berarti kan belum tahun yang lalu. Saya cuma berpikir ada macam materi, teori, dengan yang penting apa, lulus, selesai. Dengan 20 tahun kemudian saya berpikir, ya Allah, ternyata dahsyat ya. Apa yang dilakukan oleh orientalis ini real, benar-benar up to date, bisa dilaksanakan dan aku juga. Skenario-nya itu luar biasa, ya kan? Dan ternyata skenario itu benar-benar
Masjid itu kan khazanah Islam. Setiap ahad ya, kita ada khazanah Islam. Ya, nah, siapa narasinya? Sumbernya itu kemarin adalah Budi Asari. Ya, nah, saya nggak nonton sih, ya, cuma ya saya cuma unjuk jempol luar biasa kalau stasiun televisi seperti ini mau mengungkapkan data sejarah yang sebenarnya. Ya, kalau yang di situ diangkat tokoh Barbarossa yang film kira-kira Iron itu kan yang itu loh, bajak laut ya. Barbarossa itu kan salah satu tokoh bajak laut yang ditampilkan di film itu ya, bajak laut yang kejam, pembunuh, dan yang ditakuti oleh para nelayan. Barbarossa. Apakah kita tahu siapa Barbarossa sesungguhnya? Kalau kita lihat game, ada salah satu game zombie, ya kan? Apa yang terjadi ketika kita lihat game zombie? Siapa yang harus dihancurkan? Zombie, ya kan? Dengan berbagai macam senjata-senjata itu kan untuk menghancurkan zombie. Zombie adalah tokoh yang begitu dibenci dalam game tersebut. Akhirnya anak-anak pun akan menganggap bahwa zombie, mayat hidup, itu harus dibumi, haluskan. Kan gitu kan? Apakah kita tahu siapa zombie sebenarnya? Ini salah satu dari strategi umat Islam. Strategi musuh, bukan dengan akurat ya. Jadi berbagai macam cara. Ya, nah, Barbarossa dalam sejarah Turki Utsmani, dia adalah ya panglima pasukan kata Turki Utsmani. Jadi panglima militer laut, angkatan laut yang memang ditakuti oleh orang-orang salibisme. Ya kan? Sebab kalau sudah sebuah pasukan angkatan laut yang dipimpin oleh Barbarossa, tentara salib itu ajar-ajar, aku kalah. Sampai di mana Barbarossa itu akan tetap hadir sampai akhir zaman, tapi umat Islam tidak mencontohkan mereka, tidak mencontoh Barbarossa, tapi justru umat Islam itu akan menjadikan Barbarossa tokoh yang membantah di warna film, baju laut, dan Barbarossa adalah tokoh yang menjadi ya penjahat besar. Padahal Barbarossa adalah panglima besar angkatan laut, ya, tentara Islam Turki Utsmani. Bagaimana? Saya begitu dapat berita dari kenapa? Ya, istilahnya saya tidak begitu paham ceritanya, ya kan? Tapi kalau kita baca buku kita bisa bawa ya. Kenapa? Dia adalah panglima besar pasukan kantangnya Turki Utsmani, dan dia tidak mengenal diri. Tapi ternyata kita tidak mencuri tentang zombie. Siapa zombie? Zombie diistilahkan adalah mayat hidup. Ini ada ceritanya. Kenapa zombie diistilahkan mayat hidup? Zombie adalah seorang Muslim di Brazil. Kenapa zombie itu sampai dibuat mainan dan dijadikan istilah zombie itu adalah mayat hidup? Karena orang-orang salib sudah membumi hanguskan anak-anak, keluarga, pemuda Muslim di Brazil. Mereka merasa dengan membunuh umat Islam sampai anak keturunannya di Brazil sudah tidak mungkin lagi muncul ya kaum Muslim. Sekian tahun mereka sudah merasa berhasil membumi hanguskan kaum Muslim. Tiba-tiba ada tokoh zombie yang bernama Zombie, yang dia yang ternyata mampu mendidik dan menggerakkan rakyat Brazil pada saat itu menjadi Muslim dan memberontak ke masa. Makanya disebut dengan mayat hidup, karena dianggapnya sudah hilang, sudah habis. Dan apa ini zombie seperti mayat hidup? Karena tiba-tiba mereka merasa sudah mati. Generasi Islam di Brazil muncul ya satu tokoh zombie. Ya Allah, karena anak saya pun yang suka main game zombie, aduh, digambarkan dengan sosok yang menakutkan, sosok yang menyebalkan, sehingga apa harus dibom, muncul lagi. Ini kan
tidak ada lagi kaum muslimin di tanah Gaza. Tiba-tiba seperti mayat hidup muncul zombie dengan pasukannya. Yang diam-diam banyak yang sudah masuk Islam dan mulai siap untuk memberontak terhadap tentara Salib. Dahsyatnya dan kejamnya. Dan itu adalah tokoh yang tidak dari Al-Quran. Itu tokoh yang kontemporer. Kalau di Utsmani berarti akhir dari kekhilafahan Islam. Nah, untuk Al-Quran di orientalis ini, ya, saya baru menemukan banyak ayat-ayat yang benar-benar sudah dipersiapkan. Ya, beberapa yang dilakukan oleh orientalis, ya, untuk menjawab umat Islam dari Al-Quran. Yang pertama adalah mereka mempersiapkan kamus bahasa. Al-Quran bahasa Arab, berarti harus ada kamus, kan, dengan untuk memahami kamus dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dan mereka sudah mempersiapkan satu kamus Al-Fazul Quran. Jadi menerjemahkan lafaz-lafaz yang ada di Al-Quran. Jadi siapa kamusnya? Dan kamus itu, ya, baik yang dari bahasa Arab, ya, dengan bahasa Arab lalu diterjemahkan ke berbagai negara. Ya, kalau yang pernah ikut pesantren akan kaget karena kamus yang disiapkan oleh mereka, kamus bahasa Arab ini adalah Munjid. Dulu waktu saya aliyah, ya kan, ini kan kamus yang dipakai sama orang-orang pesantren. Yang saya kepengen lah gaya-gaya orang pesantren, kan, pengen beli kamus Munjid. Alhamdulillah dulu saya cuma memberitahu yang di Indonesia, yang ngapain di kamus Munjid, dia aja yang bagus. Apa saat Mu'jam Al-Wasit, pada saya beli Mu'jam Al-Wasit di Indonesia. Begitu di Indonesia saya baru tahu, Munjid ternyata buatan. Dan di Indonesia sudah banyak, akhirnya dicetak dan terjemahkan ke Indonesia, dari Arab ke Indonesia. Kalau terjemahannya udah salah, maka bisa jadi pemahamannya pun salah, kan gitu. Ya. Nah, akhirnya apa? Berangkat dari terjemahan tersebut, kita akan lihat beberapa contoh-contoh di dalam Al-Quran yang terjemahannya fatal. Kita lihat ada beberapa terjemahan yang merubah dan bertentangan dengan hukum asal pertentangan. Surat At-Tolak, surat 65 ayat 1 dan ayat 2 ini bicara masalah hukum perceraian. Saya pun baru ngeh ketika ada seorang ibu yang menyampaikan kepada saya kasus dia. Pertanyaannya ibu ini, Bu, apa yang harus saya lakukan? Saya pengen bertobat. Emang kenapa saya habis berzina dengan mantan suami saya? Saya gitu kan, udah ngomongin tobatnya berzina, kita tahu yang berzina tobatnya diapain? Dirajam sampai mati. Terus bertobat, apa zinanya dengan mantan suami? Kan gitu kan? Begini, saya harus tahu bagaimana kejadiannya, lalu kapan waktunya. Adegannya gak usah. Yang penting bagaimana kejadiannya, ya kan? Kemudian waktunya. Ini menentukan. Kan di Al-Quran kasih tahu kalau di ayat kedua itu, apabila telah mendekati masa idah. Terjemahannya begitu kan? Apabila telah mendekati masa idah, berarti seorang istri yang diceraikan oleh suaminya punya masa idah. Masa idah itu adalah masa di mana tidak boleh ada ijab qabul dengan yang lain. Dia masih hak milik suami. Nah, 3 bulan. Kalau ayat ini menyebutkan hampir mendekati masa idah, berarti kira-kira kurang berapa hari? Atau pas 3 bulan? Kalau terjemahannya apabila telah mendekati masa idah, hitungannya berapa? 3 bulan kurang dikit, kurang berapa hari, kurang berapa menit, kurang berapa jam, gitu kan?
Bu, kan saya kan 2 hari lagi itu hitungan 3 bulan. Jadi Selasa itu hitungannya pas 3 bulan. Hari Minggu kita ketemu sama suami yang menceraikan anak. Maksudnya saya ingin minta kepastian seperti yang ibu minta. Kalau belum dipastikan cerai lanjut ya atau tidak jadi cerai lanjut jadi suami istri, bilang cerai atau tidak. Ternyata Bu, begitu kita ketemu di tempat saya yang dulu itu yang ada adalah rasa rindu yang amat sangat. Boro-boro mau cerai apa enggak? Akhirnya apa? Cinta bersemi kembali sampai kami melakukan hubungan suami istri. Itu kan udah hampir mendekati Ibu. Dan katanya ayat ini kalau telah mendekati masa iddah, cerai atau rujuk harus punya apa? Saksi berapa? Itu belum apa-apa, belum mendatangkan saksi karena belum ada yang tahu kalau kita itu kemarin bermasalah, kan gitu kan? Nah, ternyata belum ada 2 saksi, kita sudah berhubungan, berarti kan jatuhnya melanggar ayat ini. Jadi kan kita zina. Saya sampai bilang ayat yang mana yang dibaca? Karena maaf, dia pegang terjemahan, saya pegang terjemahan juga, tapi terjemahan Quran, ya kan? Bahasa Arab. Ayat yang mana itu yang dibaca? Yang itu Bu, apabila telah mendekati. Al-Quran saya tidak menyebutkan apabila telah mendekati. Kan Quran kita sama, iya, Quran kita sama, tapi terjemahannya beda. Ya, kalau diterjemahkan hampir mendekati, ini sifatnya abu-abu. Ya kan? Kurang berapa hari? Kalau hitungannya hari, kalau hitungannya menit, kalau hitungannya detik, kan repot kan? Ya kan? Padahal namanya hukum tidak ada yang putih. Kalau diterjemahkan hampir mendekati, maaf, berarti Ibu berarti bertentangan dengan hukum asli. Lihat, Allah menggunakan bahasa dengan fa'idah balagna. Apabila balagna, balik. Paling gampang kalau ingin tahu balik, tanda balik bagi anak wanita apa? Apa sih yang disebut dengan haid? Apa yang keluar dari seorang anak perempuan kalau dia disebut dengan haid? Darah. Warna darah apa? Merah. Kan gitu kan? Kalau dia encer berarti agak coklat, kalau kental berarti agak hitam. Itu pun hanya terlihat di efeknya di pakaian dalamnya, tapi aslinya keluar warna merah. Namun bisa jadi sebelum dia keluar merah, keputihannya sudah berwarna tuh, ya kan? Udah mulai kuning-kuning, ya kan? Nah, itu sudah haid belum? Kalau kuning dan keruh, ya sebelum keluar merah disebut haid kan? Enggak, kan gitu kan? Kuning dan keruh disebut darah haid kalau adalah mengakhiri, pengen habis. Tapi kalau sebelum, enggak. Kan kita juga dulu gitu, ya kan? Mungkin kita haidnya SMP, dari mulai kelas 6 SD dan mulai putihan. Kalau agak capek dikit, putihannya kuning, kan gitu kan? Apakah sudah disebut dengan mens? Haid? Belum, ya kan? Udah tanda-tanda sebentar lagi. Tapi sebenarnya bisa jadi hitungan hari, bulan, atau tahun. Kalau udah keluar putihan, hitungan hari, awal haid, awal haid. Sebelum keluar darah merah, anak saya baru mens. Nah, itu dari kelas 5 SD, dia sudah putihan. Aku udah putihan ya, biasa lah berarti kamu ngomong. Aku takut, ya kan? Karena apa? PSE udah baru mens, ya kan? Itu kan tahu. Kenapa putihan itu berarti dia sudah mulai ada hormon untuk menjadikan dia seorang perempuan. Tapi apakah kemudian matang menjadi darah yang keluar? Itu kan di waktu yang sudah balik, sudah sampai. Itu kan? Berarti kalau yang namanya balik bagi wanita keluar darah merah, keputihannya belum merah berarti belum haid. Jelas kan? Nah, kalau kita ingin tahu terjemahan ayat ini, Allah menyebutkan dengan fa'idah balagna.
sudah sampai ya masa iddah. Coba bedakan terjemahan kalau sudah sampai dengan hampir mendekati. Sama atau beda? Kalau sudah sampai berarti apa barometernya? Time yang udah 3 bulan. Habisnya apa? Hari Selasa. Ya udah, kalau sudah jatuh hari Selasa, berarti namanya sudah 3 bulan. Kan gitu kan? Tapi kalau hampir mendekati, abu-abu, 2 hari, 3 hari, sehari terjatuh mood kita. Nah, kalau yang kerja bisa jadi hitungan menit. Kalau yang masih ini ya hari lah. Jangan gitu. Ya, ada terjemahan ini bukan diterjemahkan hampir mendekati. Tapi harus diterjemahkan sudah sampai masa iddah. Berarti pas 3 bulan. Berarti alhamdulillah saya nggak zina ya? Enggak. Ya kan? Justru itu maunya Allah. Wanita yang diceraikan oleh suaminya di masa iddah tempo 3 bulan. Ada aturan lainnya di ayat yang pertama. Karena Allah ingin membedakan perlakuan seorang suami ketika menceraikan istri selama 3 bulan. Apa yang dilakukan? Kalau sudah lewat 3 bulan, apa yang dilakukan? Ini barometer hukumnya jelas. Kalau masih 3 bulan, dan si istri tetap berstatus istri yang sah. Gak boleh langsung update status janda. Ini selama masih 3 bulan istri yang sah. Yang kedua nih, boleh gak keluar dari rumah? Tetap serumah. Gak boleh bisa rumah. Ini kan beda banget sama film-film. Suaminya marah, pulang kamu. Sampai pulang. Ini melanggar hukum haram. Selama 3 bulan, la tukhrijuhunna min buyutikunna. Jangan diusir. Kalau itu rumah suami, ada yang nanya sama saya. Rumah istri, boleh nggak usir? Kalau rumah suami kan istri boleh diusir, ya kan? Kalau istri, boleh nggak kita usir suami? Kan dia yang dari negara. Jangan putus surat At-Thalaq di ayat yang ke-6 itu degradasinya beda. Askinuhunna, tinggallah mereka di mana kamu tinggal. Karena bisa jadi rumah siapa? Rumah istri. Kalau rumah istri berarti suami harus tinggal di rumah istri. Beda degradasinya. Kalau di ayat pertama, la tukhrijuhunna, jangan kamu usir. Berarti bisa jadi itu rumah suami. Tapi di ayat ke-6, askinuhunna, tinggallah mereka di tempat di mana kamu tinggal. Aku tinggal di sini di rumah istri. Maka suami istri harus tetap tinggal. Gitu ya Bu Tia. Jadi kita nggak boleh ngusir keluar. Dengan suami nggak boleh ngusir istri, istri nggak boleh ngusir suami. Itu kalau rumahnya utuh. Tapi kalau rumahnya cuma sekamar, karena tinggal di rumah mertua, berarti nggak boleh pisah. Rumah berarti nggak boleh keluar dari tempat tidurnya